Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2001011110186, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan di Jepang. Jepang merupakan negara yang saat ini sudah mencapai kesuksesan. Dapat dikatakan negara yang maju. Pendidikan yang bagus menjadi salah satu penyebab dari kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan perkembangan pendidikan di Jepang dan rutinitas para pelajar mulai dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Yang paling membedakan mengenai sekolah, SD dan SMP tidak dipilih secara pribadi, melainkan pertimbangan dari pemerintah ke sekolah terdekat, sehingga tidak ada sekolah yang berstatus favorit. Aturan pendidikan di Jepang terbagi atas dua periode, yakni sebelum Perang Dunia Kedua dan sesudahnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, diberlakukan kebijakan pendidikan dalam salinan naskah kekaisaran mengenai Imperial Rescript on Education. Materi yang diajarkan lebih cenderung mengarah kepada kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi dengan tetap menerapkan estetika. Sedangkan sesudah Perang Dunia Kedua, pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai berubah berbasis HAM. Kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang, yaitu yang pertama, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Yang keenam, mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Yang ketujuh, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Peraturan Pendidikan Nasional Jepang atau School Education Law pada Maret 1947 menetapkan susunan pendidikan dasar pendidikan yang keseluruhannya terdiri dari 6, 3, 3, 4, yang berarti tahap-tahap pendidikan Jepang terdiri atas 4 tahapan yang memiliki tujuan, visi, misi yang khusus pada setiap jenjang tahapannya. Untuk yang pertama, 6 tahun sekolah dasar atau Shogaku. Yang kedua, 3 tahun sekolah menengah pertama atau Chugako. Yang ketiga, 3 tahun sekolah menengah atas atau Kutugako. Yang keempat, 4 tahun atau lebih untuk jenjang perguruan tinggi, Daigaku. Pembagian tingkat pendidikan Jepang memiliki persamaan dengan negara Indonesia, di mana siswa harus melewati jenjang 9 tahun wajib bersekolah dan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Juga menyediakan pendidikan taman kanak-kanak. Kurikulum negara Jepang ada 5. Yang pertama, Taman Kanak-kanak. Taman kanak-kanak di Jepang lebih cenderung menjadi lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendidikan di level TK tersebut pendidikan bukan pengajaran. Yang kedua, sekolah dasar atau Shugaku. Sebagai pembentukan kepribadian watak dan perilaku, setiap siswa yang ada di Jepang wajib mengikuti pendidikan 9 tahun dari SD hingga SMP. Pemerintahan Jepang membebaskan biaya untuk tingkat SD sampai SMP. Setiap tanggal 1 April, SD di Jepang membuka pendaftaran yang diikuti oleh pelajar yang berusia 6 sampai 15 tahun. Di SD Jepang dipimpin oleh seorang guru kelas yang menguasai seluruh mata pelajaran. Para pelajar diajarkan bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran topik ilmu sains, aritmatik, dan sosial mencakup pendidikan moral, partisipasi aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah sekolah menengah pertama atau Chugako. Setiap mata pelajaran di kelas dipimpin oleh guru-guru yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Materi yang diajarkan meliputi bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa asing, ilmu sosial, matematika,
sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahteraan keluarga, homemaking. Pelajaran-pelajaran tersebut diberikan pada hari yang berbeda dalam semingguan yang tidak ada pengulangan pelajaran yang sama dalam seminggu. Untuk biaya pada SMP digratiskan kecuali biaya makan siang, kunjungan lapangan, tamasya, dan alat tulis menjadi tanggungan orang tua masing-masing. Sistem pendidikan Jepang prosedurnya sama dengan negara Indonesia. Pelajar harus berproses secara bertahap, tidak boleh meloncati tahap yang seharusnya diambil. Pelajar juga bisa tidak naik kelas apabila nilainya belum terpenuhi. Yang keempat ialah sekolah menengah atas atau Kutugoku. Untuk dapat masuk di tingkat SMA, para pelajar harus mengikuti ujian saringan masuk SMA tujuan. Pendidikan tingkat SMA terbagi menjadi 3 jenis kelas. Yang pertama, full time. Mayoritas siswa Jepang memilih kelas ini yang berlangsung 3 tahun penuh. Siswa harus mengikuti 80 kredit mata pelajaran. Kelas 1 wajib mengikuti mata pelajaran wajib. Kelas 2 dan 3 dibebaskan memilih 4 pelajaran wajib ditambah 14 kredit mata pelajaran sesuai kebutuhannya pada karir masa depannya. Untuk yang kedua, part-time. Kelas ini memakan waktu 3 tahun lebih yang hanya berlaku di universitas pada kelas karyawan seperti di Indonesia. Pendidikan jenis ini ada pada waktu malam hari sesuai dengan waktu yang dimiliki mahasiswa dan dianggap setara dengan diploma. Untuk yang ketiga, correspondence. Pendidikan ini merupakan kombinasi antara full time dan part time. Siswa tidak perlu setiap hari menghadiri pelajaran di kelas dan cukup hadir 3 kali dalam 1 bulan dengan kredit yang harus dikumpulkan sebanyak 74 kredit. Kelas ini juga bisa dibuat pelajar yang hanya ingin belajar tanpa mendapat ijazah. Yang mengambil kelas ini rata-rata berumur 15 sampai 30 tahun. Pada jenjang SMA di Jepang dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu jurusan umum atau akademis, pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan perawatan. Semua jurusan tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara Jepang. Yang kelima, pendidikan tinggi atau Daigaku. Dalam jenjang Daigaku ada 3 jenis pendidikan, yakni yang pertama universitas. Pada jenis pendidikan yang satu ini untuk menempuh gelar sarjana ditempuh selama 4 tahun, terkecuali untuk mahasiswa kedokteran dan dokter gigi membutuhkan waktu selama 6 tahun. Pasca sarjana S2 ditempuh selama 2 tahun dan S3 ditempuh selama 5 tahun. Yang kedua, junior college. Masa pendidikan bagi para lulusan SMA membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun. Jenjang pendidikan ini cukup memenuhi setengah dari kredit yang harus ditempuh. Calon-calon mahasiswa universitas dan junior college dipilih berdasarkan hasil ujian serta prestasi calon-calon mahasiswa ketika berada di SMA. Untuk universitas negeri, calon-calon mahasiswa dipilih berdasarkan 2 tahap penyeleksian, yaitu tes gabungan kecakapan dan ujian masuk universitas sebagai tahap akhir penyeleksian. Yang ketiga, technical college. Pendidikan jenis ini dapat diambil dari calon-calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP. Pendidikan jenis ini menghasilkan lulusan-lulusan tenaga teknisi. Sistem pendidikan di Jepang dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan sistem di negara kita Indonesia, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6, 3, 3, 4. Perihal itu dikarenakan negara kita merupakan bekas jajahan Jepang, sehingga sebagian sistem pendidikan Jepang masih diterapkan di negara kita. Tetapi dengan sedikit perubahan di mana di Indonesia lebih memfokuskan pelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan. Sedangkan di Jepang lebih memfokuskan pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan kelulusan ditentukan oleh guru kelas yang melihat kinerja belajar siswa sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.